Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia di balik sembahyang. Setiap manusia yang melakukan sembahyang wajib mengaku sebagai manusia yang sempurna, yaitu insan kamil. Karena itu, sesiapa yang tidak sembahyang maka dia bukanlah manusia yang sempurna, yang berarti dia bertaraf makhluk sebagaimana Al-Jajir yang telah berkhidmat dengan Tuhan selama 12.000 tahun lamanya, kemudian berakhir dengan durhaka kepadanya. Durhakanya Al-Jajir kepada Tuhan karena tidak mengetahui rahasia perintah tunduk kepada Adam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, tidak mau sembahyang dan akhirnya dia terus dilaknat oleh Allah dengan nama syaitan bertaraf iblis. Sembahyang itu adalah untuk mempraktekkan ikrar dan janji kita semasa di alam roh. Dia bukanlah membawa kita kepada masuk ke dalam surga, namun hanya menunaikan ikrar dan janji rahasia tunduk di alam roh dan rahasia masuknya peristiwa rohani ke dalam jasad bayi waktu di dalam perut ibunya, yakni tanda ubudiyah, pengabdian seorang hamba. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran yang artinya, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah kamu itu sesudah kamu meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu sebagai sumpahmu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Quran Surat An-Nahl ayat 91. Tiga derajat manusia di dalam tiga perkara pokok. Yang pertama, insan kamil adalah insan ketuhanan. Yang kedua, insan kamil wa mukamil, itu adalah insan bertaraf Muhammad Mahmuda. Yang ketiga, insan mukamil, itu adalah insan abudiyah, pengabdian taraf Adam. Sembahyang mesti fana dalam zat Allah, fana dalam sifat Allah, dan fana dalam af'al Allah. Maka fana itu adalah mempraktekkan kerja buat la ilaha illallah atau la haula wa la quwata illa billah. Artinya, jasad dalam kalimat alif artinya hu, bagi perempuan ha artinya hu. Kita berkata di dalam hati, tiada zat aku hanya zat Allah, tiada sifat aku hanya sifat Allah, tiada af'al aku hanya af'al Allah, tiada wujud aku hanya wujud Allah. Dan jangan ingat lagi batang tubuh kita. Sebaik-baiknya ingatlah dia zat dan dia asma, artinya menyerahkan diri kepadanya, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang menyerahkan dirinya. Quran Surat An-Nahl ayat 89. Sembahyang itu adalah untuk mempraktekkan kerja Bismillahirrahmanirrahim kepada golongan ahli takwa, sedangkan kepada orang syariat dimaksudkan tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, tetapi kepada golongan ahli takwa. Bismillah itu zat kepada Allah, tetapi kepada kita nyawa insan atau ruhul hayat la yahluku. Ar-Rahman itu sifat kepada Allah,
maksudnya hati kepada kita, yakni ruhul yaqajah. Ar-Rahim. Ar-Rahim itu af'al kepada Allah dan kepada kita tubuh jasad. Jelasnya kita berasal daripada Bismillahirrahmanirrahim. Karena kerja atau yang membuat kita bergerak di dalam perkara 13 rukun sembahyang itu, semua itu dilakukan oleh Tuhan pada keseluruhannya, yang maksudnya yang membuatkan diri kita sehingga bisa melakukan semua itu karena datangnya dari gerak Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lahir dari gerak akal kuasa diri pribadi kita sendiri. Sembahyang hendaklah fana dalam zat Allah, sifat Allah, dan af'al Allah. Dan janganlah pula kita di dalam asma Allah, karena kita hanya menyembah zat dan memuji asmanya. Adakala kita sudah fana sebagai insan kamil, mukamil, dan wa mukamil, barulah angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Agar supaya lebih jelasnya lagi, mari kita coba sedikit memahami faidah sembahyang. Faidah sembahyang ahli takwa ini adalah untuk mencuci nafsu, karena daripada nafsulah perbuatan fasik dan mungkar itu terjadi. Oleh karena itu ketahuilah olehmu akan hal ini. Sembahyang subuh untuk mencuci nafsu amarah, sembahyang zuhur untuk mencuci nafsu lawama, sembahyang asar untuk mencuci nafsu safiyah, sembahyang maghrib untuk mencuci nafsu mutmainah, dan sembahyang isya untuk menyempurnakan nafsu tuma'aninah. Sembahyang itu adalah fardu lagi wajib. Dikatakan fardu karena sampai waktu hendaklah dilaksanakan tanpa qada, sampai masanya hendaklah dilaksanakan. Melaksanakan sembahyang dengan segala rukunnya adalah wajib, kecuali ada halangan. Setiap orang bertakwa hendaklah juga bersembahyang doim, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 103. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Ma'arij ayat 23, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya